Nanti kita sambil ke depan kita tunggu pada masuk gitu ya. Oke, langsung saja. Seperti biasa ya, kita akan membahas latihan soal yang mana nanti akan saya pandu dan adik-adik semuanya yang ada di sini. Boleh kalau mau menjawab dan kita bisa diskusi secara langsung gitu ya. Oke, izin untuk share screen ya. Sudah terlihatkah? Sudah ya? Sudah, Kak Dini. Oke. Jadi di sini ada infografis ya. Yang nomor pertama ini ada infografis yang mana seperti tips yang kemarin-kemarin saya kasih ya, ketika ada gambar, infografis atau diagram atau grafik dan lain sebagainya, itu kita langsung baca dulu ke pertanyaannya. Jadi kita baca pertanyaannya. Masa pertukangan atau masa munculnya masyarakat yang memiliki berbagai keahlian dalam membuat alat-alat dinamakan. Nah, karena ini pertanyaannya terdapat di infografis, jadi kita harus memperhatikan infografisnya ya. Kita baca satu persatu. Ini adalah infografis perkembangan kehidupan awal masyarakat Indonesia. Jadi ada sistem kepercayaan masa bercocok tanam di Indonesia itu yang pertama ya. Jadi pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara mempercayai adanya kekuatan roh nenek moyang. Masyarakat praaksara memuja dan memberikan penghormatan kepada roh nenek moyang yang mendirikan bangunan batu yang berukuran besar sebagai sarana pemujaan yang dikenal dengan kebudayaan megalitikum. Kemudian berlanjut dengan kebudayaan megalitikum ya. Itu adalah hasil kebudayaan megalitikum, yaitu berupa bangunan seperti menhir, dolmen, arca, punden berundak, itu ada di masa kebudayaan megalitikum. Kemudian masa perundagian, pengertian masa perundagian berasal dari kata undagi, yang berarti tenaga ahli. Perundagian merupakan seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masa perundagian sering disebut sebagai masa pertukangan karena pada masa tersebut telah muncul golongan masyarakat yang memiliki berbagai keahlian dalam membuat alat-alat. Berarti untuk masa pertukangan atau munculnya masyarakat yang memiliki berbagai keahlian dalam membuat alat-alat dinamakan masa. Apakah A, masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan? Ataukah B, masa bercocok tanam dan beternak? Atau C, masa megalitikum? Atau D, masa kemahiran teknik atau perundagian? Berdasarkan Hmm, infografis ini, di iya. D. Jawabannya adalah yang D, masa perundagian atau masa kemahiran teknik gitu ya. Bagus, kita lanjut ya. Untuk nomor 2. Jadi, di sini ada stimulus dan juga gambar, ya. Jadi, kita fokus langsung ke pertanyaannya. Siapa nama ayah dari Muhammad Syahab? Siapa sih Muhammad Syahab itu? Dan siapa ayahnya? Nah, kita baca ya. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Oh, berarti Muhammad Syahab itu adalah ini ya, Imam Bonjol ya, yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab, ayahnya, dan Hamatun ibu. Ayahnya, Khatib Bayanuddin Syahab, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu
Peto, Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku nan renceh dari Kamang, Agam, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Patri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Ini beliau ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, siapa sih ayahnya tadi? Khatib ini ya, Bayanuddin Syahab gitu ya. Oke, kita lihat di pilihan gandanya. A, bukan ya, Muhammad Alwi Syahab ini bukan. B, Khatib Bayanuddin Syahab. Nah, berarti ayahnya adalah Khatib Bayanuddin Syahab. Tadi nama nama panggilannya Tuanku Imam Bonjol apa aja tadi? Ada Muhammad Syahab. Kemudian ada siapa lagi? Tuanku Imam gitu ya. Oke. Dan lain-lain. Gelarnya ada Peto Syarif, Malin Basa, dan lain-lain. Oke, ini adalah kita mengenal tentang Tuanku Imam Bonjol gitu ya. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Pak Joyo dan Pak Bagus merupakan tetangga yang sangat akrab. Mereka saling memberikan bantuan apabila ada salah satu yang kesulitan. Meskipun mereka berbeda agama, namun sangat bertoleransi. Bahkan, mereka saling mengunjungi satu sama lain apabila sedang merayakan hari raya agama. Norma yang melandasi ilustrasi tersebut adalah apakah yang A, norma hukum, ataukah yang B, adat istiadat, atau C, keagamaan, atau D, kebiasaan? Jawabannya yang mana nih? C. Keagamaan. Iya, bagus sekali. Jawabannya adalah yang C, keagamaan. Karena di sini mereka saling bertoleransi gitu ya. Mereka saling sangat bertoleransi satu sama lain, terutama dalam merayakan hari raya agamanya. Nah, ini adalah contoh dari salah satu moderasi beragama ya, yang mana kita harus melakukan toleransi untuk berbagai agama yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak hanya sendirian, nggak hanya Islam sendirian. Ada Kristen, Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya. Jadi kita harus melakukan toleransi dalam kegiatan beragama masing-masing manusia. Gitu ya, atau moderasi beragama. Selanjutnya nomor 4. Oh, saya pull dulu ya untuk jawabannya ya. Oke. Nomor 4. Perhatikan baik-baik beberapa gambar berikut. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Kita langsung ke pertanyaannya dulu ya. Dari beberapa gambar di atas, tunjukkan mana saja yang termasuk dalam interaksi disosiatif. Masih ingat beberapa pertemuan yang sebelumnya ya, kita sudah membahas macam-macam sifat interaksi sosial. Ada interaksi apa aja? Masih ingat? Interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, saya buka kembali untuk materinya. Ya. Jadi ini interaksi sosial nih. Jadi untuk secara umum ya, jenis interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Dua jenis interaksi sosial tersebut memiliki pengertian yang saling bertentangan. Proses asosiatif diartikan sebagai bentuk proses sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Proses asosiatif itu terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, ada kemarin ada lagi ya, akulturasi, dan lain sebagainya.
Kemudian kalau untuk interaksi sosial disosiatif itu mengarah pada pertentangan antara pihak yang terlibat. Bentuk-bentuk proses disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, konflik, dan lain sebagainya ya yang kemarin sudah kita bahas. Nah, dari soal yang ada tadi, eh, kembali lagi ke soalnya ya. Dari soal yang ini yang diminta itu adalah interaksi disosiatif. Berarti dia yang ke arah pertentangan, konflik, gitu ya. Jadi arah yang tidak menyatukan. Berarti kira-kira yang mana nih? Kita lihat yang A. Yang A ini kegiatan apa nih? Kerja bersihin bakti. got bareng-bareng. Iya, bersihin got bareng ya. Di sini kerja bakti atau masuknya dalam kategori kerja sama. Kerja sama itu masuknya disosiatif atau asosiatif? Kerja sama Asosiatif. asosiatif, ya. Kemudian yang B nih, ini ngapain nih? Berantem ini ya, orangnya ya. Berarti Konflik disosial. konflik. Iya, ini disosiatif. Oke, kita kunci. Berarti B ini adalah disosiatif. Kita lihat yang C nih. Ini apa nih? Jabat tangan. Berarti mereka udah deal mau bekerja sama gitu ya. Ini masuknya adalah yang Ya, asosiatif. Kemudian D, ini ngapain nih? Belajar kelompok. Ini asosiatif apa disosiatif ya? asosiatif. Asosiatif, ya. Berarti yang E ya. Yang E ini ngapain nih? Oh, ini cekcok nih, berantem. Berarti ini termasuk perilaku interaksi disosiatif. Jawabannya adalah yang B dan E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi di sini ada stimulus ya, ada bacaannya nih terkait tentang kondisi geologis Indonesia. Nah, kita seperti biasa ya, baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan teks geologis Indonesia terdiri atas dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan titik-titik dan titik-titik gitu ya. Oke, kita lihat, kita harus baca berarti nih kondisi geologis Indonesia. Mungkin kalau yang di pelajaran di kelas SMP ya, SMP atau MTS itu kalian sudah mendapatkan materi ini ya, kira-kira ya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira jawabannya apa nih sebelum kita ke bacaan? Indonesia dilalui oleh dua jalur Syariah. pegunungan. Oh, yang mana? C. Pasifik dan Mediterania. Oke, yang C ya. Kita lihat dulu yuk, kita apa bener nggak sih berdasarkan bacaan ini. Jadi kondisi geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Oke, di sini sudah terjawab ya. Jawabannya adalah yang C, Pasifik dan Mediterania. Tapi kita perlu tahu nih, barangkali nanti soalnya keluar yang ditanyakan bukan ini, tapi yang ditanyakan yang ada di bacaan ini. Kita sudah pernah melihat ini, kita bisa gitu ya. Kita lanjutin ya untuk bacaannya ya. Dan terletak di antara lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Oh, ternyata Indonesia itu diapit oleh tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Kondisi geologis Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu Indonesia menjadi negara yang rawan terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, gitu ya. Nah, wilayah yang rawan ini merupakan wilayah yang
berada dekat dengan jalur pegunungan aktif yang membentang dari ujung utara Sumatera memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Ini adalah jalur pegunungan aktif yang ada di Indonesia nih. Tadi ya, melewati Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Laut Banda gitu ya, Sulawesi, dan Halmahera. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadi gempa bumi tektonik karena letaknya yang dekat dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Jadi sering terjadi gempa ya Jogja itu ya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019, wilayah yang paling parah akibat gempa terdampak paling parah akibat gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 adalah Kabupaten Bantul. Jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 4.141 jiwa, sebanyak 208.991 unit rumah rusak ringan hingga berat. Sektor pendidikan juga terdampak akibat bencana tersebut. Jumlah sekolah yang hancur sebanyak 197 sekolah dan 765 sekolah dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Nah, kalau pertanyaannya saya ubah nih, gempa yang terjadi di Yogyakarta itu dampaknya yang dirasakan tuh apa aja ya? Apa aja nih kira-kira nih? Ini di sini ada nih, korban jiwa meninggal sebanyak 4.141. Terus ada 208.991 unit rumah itu rusak ringan hingga berat. Kemudian sektor pendidikan, sekolah itu hancur sebanyak 197 sekolah. Dan lainnya sebanyak 765 sekolah itu dalam kondisi rusak ringan. Nah, ini adalah uh, bacaan terkait kondisi geologis Indonesia dengan sampel Yogyakarta ya yang sering terjadi gempa tektonik. Oke, jadi gempa ini ya yang sudah pernah kita bahas ya, gempa itu macamnya ada beberapa ya. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng ya. Kemudian yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi. Misal gunung itu mau meletus, itu biasanya ada gempa kecil-kecilan gitu ya. Ada gempa, ciri-cirinya itu muncul-muncul gempa dan lain sebagainya. Itu adalah namanya gempa vulkanik ya, karena terjadi karena gunung gitu. Terus yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini biasanya dia terjadi secara lokal, biasanya terjadi di daerah batuan kars, daerah kapur gitu ya, yang mana batuannya itu gampang banget roboh gitu ya. Sehingga ketika batuan tersebut roboh, maka akan terjadi yang namanya gempa runtuhan. Atau bisa juga terjadi di daerah tambang tuh, tambang kayak tambang contohnya tambang Freeport gitu ya yang dia itu benar-benar ruang bawah tanahnya itu sangat luas sekali itu kan rawan banget kalau misal terjadi gempa dia akan runtuh gitu ya itu adalah gempa runtuhan jadi ada tiga macam ya gempa runtuhan gempa vulkanik dan gempa tektonik gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada gambar nih. Kita baca dulu ya. Minyak goreng pernah menjadi langka sehingga terjadi seperti gambar di atas. Ini kenapa sih gambarnya ini? Minyak goreng head 14.000 rupiah per liter. Pembelian minimal 2 liter, maksimal 4 liter. Artinya di sini, di gambar ini, pembelian minyak goreng itu dibatasi gitu ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sesuai dengan gambar adalah kira-kira gimana nih untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang masih langka sehingga belinya itu dibatasi gitu ya. Apakah yang A, tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan? Apakah B, menciptakan alat pemuas kebutuhan? Apakah
C. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam, ataukah D. Menciptakan barang substitusi? Yang A, yang A. Yang A. Jadi gini ya, minyak goreng itu sangat butuh. Ibu-ibu tuh semuanya butuh yang namanya minyak goreng. Buat apa ya? Buat goreng-goreng. Goreng-goreng makanan gitu ya. Jadi minyak goreng itu dia merupakan kebutuhan yang sangat butuh ya karena untuk makan. Nah, supaya karena minyak goreng ini langka, yang namanya langka kan susah didapat. Susah didapat. Sekalipun kok kalau kalau langka bener-bener nggak ada, kita nggak bisa menggunakan sumber daya tersebut. Berarti kira-kira yang tepat yang mana nih jawabannya? Kita dirawat nama ini sekarang dipakai. Kalau yang A menggunakan sumber daya secara berlebihan, kan ini sudah langka misalnya. Berarti kurang tepat ya. Apakah yang B menciptakan alat pemuas kebutuhan? Ya, ya, ya. Tidak ya. Yang Apakah yang C C. memelihara dan melestarikan sumber daya alam? Tidak ada kaitannya ya ini ya. Kemudian apakah yang D menciptakan barang substitusi? Ya, jawabannya yang D. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan barang substitusi? Saya punya materinya. Saya share dulu. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain dalam memenuhi kebutuhan yang sama atau serupa. Dalam konteks ekonomi, barang substitusi seringkali dipertukarkan satu sama lain berdasarkan harga dan preferensi konsumen. Ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung beralih ke barang substitusi yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Selain itu, untuk barang substitusi ini juga bisa sebagai pengganti ketika terjadi kelangkaan, gitu ya. Jadi misal kalau contohnya di sini adalah ketika harga teh itu meningkat, konsumen beralih ke kopi karena sama-sama untuk minuman, gitu ya. Berarti kalau minyak itu dia harganya kalau dia langka, kita akan menggantinya. Misal yang langka adalah minyak kelapa sawit. Minyak ini ada yang lainnya juga ya, kayak minyak kelapa, kemudian minyak zaitun dan lain sebagainya. Yang mana fungsinya itu sama, kayak gitu. Intinya sih fungsinya sama. Jadi kita bisa menggunakan barang tersebut dengan fungsi yang sama. Itu namanya barang substitusi. Oke, saya share screen lagi untuk soal tadi. Gitu ya. Yang mana sama-sama digunakan untuk menggoreng tadi ya. Bisa minyak yang lainnya selain minyak kelapa sawit gitu. Oke, nomor 7 ya. Di sini ada infografis. Infografis ini membahas tentang macam-macam kebutuhan manusia nih. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan infografis di samping, jika Lisa memakai sunblock ketika ia berjemur di pantai, tindakan yang dilakukan Lisa tersebut merupakan contoh pemenuhan kebutuhan berdasarkan apa nih? Memakai sunblock. Oh, berarti kita harus membaca satu-satu. Jadi, kebutuhan manusia itu banyak ya macamnya ya. Yang mana menurut intensitas itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer itu artinya adalah kebutuhan manusia yang dia sangat dibutuhkan, yang merupakan kebutuhan utama, seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Ini adalah apa namanya? Kebutuhan yang kedua ya, yaitu seperti contohnya meja, kursi, HP, televisi, dan koneksi internet. Sedangkan kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan tambahan ketika punya kebutuhan yang berlebih gitu ya, punya harta yang berlebih misalnya, itu kita boleh apa namanya pakai yang namanya kebutuhan tersier. Seperti contohnya mobil mewah, rumah mewah, kapal persiar, mobil sport yang mahal, barang branded, itu adalah kebutuhan tersier yang tidak wajib kita punyai, yang tidak terlalu butuh ya, yang tidak butuh banget gitu ya.
Oke. Kemudian berdasarkan sifatnya itu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ini contohnya adalah makan, minum, olahraga, dan obat jika sedang sakit. Kaitannya dengan raga. Raga manusia agar dia tetap segar, Tidur bersama. ya. Itu adalah kebutuhan jasmani. Ada yang rohani, itu adalah rohaninya ya, dalamnya ya, mentalnya ya, seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Ini masuknya ke kebutuhan rohani. Kemudian ada kebutuhan yang berdasarkan waktunya, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu saat terjadi, misal contohnya adalah payung. Saat terjadi hujan, kita itu apa namanya, butuh yang namanya payung. Jadi benar-benar saat ini terjadi hujan, jadi kita butuh payung gitu ya. Terus misal yang masa depan, kita merencanakan kalau untuk masa depan ini kita adalah kebutuhan yang direncanakan. Misal kita pengen liburan, berarti harus menabung terlebih dahulu. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjek ya. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan individu ini contohnya siswa membutuhkan alat tulis. Kemudian kalau masa depan adalah jalan raya dan rumah sakit. Masa depannya nanti ke depan kita harus gimana? Itu ada untuk menyiapkan yang dari subjek ini ya. Oke. Berarti ketika ini terkait dengan soal dia memakai sunblock ketika ia berjemur. Berarti dia masuknya kebutuhan yang mana nih? Apakah yang A intensitas? Waktu. Oke, waktu betul sekali. Jawabannya adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Jadi dia tuh pengen berjemur saat itu ya, maka harus memakai sunblock biar apa? Biar nggak hitam misalnya. Nah, itu adalah kaitannya dengan kebutuhan berdasarkan waktu yang mana nih? Berarti yang sekarang gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kegiatan ekonomi di samping merupakan titik-titik-titik. Ada yang tahu nggak nih sebelum kakak kasih lihat pembahasannya? Ada yang tahu? Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Oh, sebentar. Oke, Oke, sebentar. Ini kok. Nah, kita langsung fokus karena yang ditanyakan ini adalah kegiatan ekonomi gitu ya. Oke, yang ini dulu deh. Jadi kegiatan ekonomi itu ada yang namanya produksi, distribusi, dan lain-lain gitu ya. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Kegiatan ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama. Utamanya ada 3 jenis, nanti ada tambahannya juga ya. Jadi utama yang pertama adalah produksi, kemudian ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, ini adalah penjelasan rinci. Yang pertama, produksi. Produksi itu adalah kegiatan atau proses menciptakan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses produksi ini melibatkan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pokoknya intinya sih kalau produksi itu adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa gitu ya. Nah, contohnya petani menanam padi untuk menghasilkan beras. Pabrik mobil merakit mobil dari berbagai komponen. Perusahaan teknologi memproduksi perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi dia menciptakan gitu ya. Ini adalah contoh dari kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah distribusi.
Distribusi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran barang dan jasa dari produsen atau pembuat pada konsumen pengguna akhir ya. Tujuan dari distribusi ini adalah agar barang dan jasa sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kegiatan penyaluran barang itu namanya distribusi. Contohnya, pedagang besar menyalurkan barang dari produsen ke pengecer. Layanan pengiriman seperti kurir atau logistik ya, yang mengantarkan barang ke konsumen. Ini lagi trending nih sekarang nih, kalian suka beli-beli online gitu ya. Jadi pasti pakai yang namanya kurir. Nah, kurir ini adalah dia contoh dari distributor gitu ya. Orangnya namanya distributor. Pemasaran produk melalui berbagai saluran, baik online maupun offline, ini juga distributor atau kegiatan distribusi. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsumsi dapat dilakukan oleh individu, keluarga, maupun masyarakat. Jadi, kegiatan menghabiskan, memakai barang atau jasa yang sudah diproduksi tadi, itu adalah konsumsi. Nah, contohnya, membeli makanan dan memakannya, menggunakan pakaian, menonton film atau mendengarkan musik. Ini adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, pokoknya tadi ada tiga ya. Kemudian ada tambahan nih, ada kegiatan reparasi. Ini juga masuk ke dalam kegiatan ekonomi ya. Reparasi ini adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, dan perawatan barang atau peralatan yang telah rusak. Reparasi berfokus pada memperbaiki barang atau produk agar dapat kembali berfungsi dengan baik dan digunakan oleh konsumen. Jadi kita nggak usah beli lagi. Konsumen itu nggak usah beli lagi, kita tinggal membenahi, mereparasi namanya. Gitu ya. Oke, kembali lagi ke soal tadi ya. Oh, bentar. Soal tadi itu dia membahas tentang produksi ya. Jadi di sini ada materi lagi nih, kakak lupa. Ada materi lagi terkait eh, produksi. Nah, di sini ada macam-macam, 5 macam produksi dilihat dari bidang garapannya. Karena tadi kita lihat gambar nelayan ya, sedang mengambil ikan, gitu kan ya. Yang pertama ada produksi ekstraktif. Jadi ini adalah kegiatan produksi yang dilakukan pada perusahaan ekstraktif, yaitu dengan cara mengambil kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengubah sifat maupun bentuk barangnya. Contohnya perusahaan penambangan, perusahaan penangkapan ikan di laut. Nah, jadi dia langsung bisa menggunakan eh, yang sudah diproduksi itu bisa langsung digunakan gitu loh. Itu adalah produksi ekstraktif. Kemudian yang kedua adalah produksi agraris. Kegiatan produksi yang dilakukan pada perusahaan agraris yaitu dengan cara mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang yang baru. Misalnya, mengolah tanah pertanian, membuat perkebunan kelapa sawit, memelihara ikan bandeng. Jadi ada prosesnya, ada pengolahannya. Yang mana di sini adalah biasanya ke pengolahan atau pemeliharaan gitu ya. Itu adalah produksi agraris. Kemudian kalau produksi industri itu adalah kegiatan yang dilakukan pada perusahaan industri berhubungan dengan usaha dari kegiatan manusia mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan ini pada dasarnya adalah usaha untuk mempertinggi kegunaan dan nilai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Yang namanya produk industri berarti adanya industri ya. Industri penggergajian kayu, industri sepeda motor, industri mobil, industri pesawat terbang, industri pakan ayam, atau industri obat-obatan. Kemudian ada industri perdagangan. Kegiatan yang dilakukan perdagangan berhubungan dengan penyaluran hasil produksi dari konsumen kepada dari produsen kepada konsumen
Dengan kata lain, perusahaan ini melakukan kegiatan jual beli barang sehingga terjadi pemindahan hak milik dari barang tersebut. Penyaluran barang dari produsen ke konsumen dapat melalui berbagai cara, yaitu secara langsung, semi langsung maupun tidak langsung. Itu aja ya. Terus kemudian ada produksi jasa. Walaupun produksi jasa tidak terwujud konkret, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Ada jenis-jenis dari perusahaan jasa, seperti jasa bisnis, jasa perdagangan, infrastruktur, jasa sosial atau personal, dan ada administrasi publik. Oke, kayak bisnis itu contohnya kayak bank, konsultan, lembaga keuangan lainnya. Kalau perdagangan contohnya yaitu supermarket, warung, toko. Kemudian infrastruktur kayak jasa komunikasi, apa namanya transportasi. Kemudian sosial atau personal yaitu seperti restoran, kesehatan. Kalau administrasi publik seperti pendidikan, pemerintahan, itu juga produksi jasa namanya. Oke, berarti kita lihat lagi soalnya tadi. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal yang tadi apa ya? Yang A, Bu. Oke, siap. Jawabannya adalah yang A, produksi ekstraktif. Karena ini adalah nelayan yang dia sedang mengambil ikan. Ikan itu bisa langsung kita konsumsi. Berarti ini kegiatan yang ada di gambar ini adalah kegiatan produksi ekstraktif. Oke. Nomor 9 masih ada kaitannya ini dengan nomor 8 tadi. Nah, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan pada gambar di atas? Ini lagi ngapain ini? Reparasi. Reparasi, bagus, betul sekali. Ini ada montir ya. Dia lagi benerin motor nih, motornya rusak atau gimana gitu ya. Ini di bengkel ini ceritanya. Di montir ini melakukan reparasi terhadap kendaraan yang dimiliki oleh konsumen. Gitu ya. Ini jawabannya adalah reparasi. Kemudian nomor 10. Seorang emak-emak biasanya pergi ke pasar A. Lalu ia melihat ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat. Sehingga emak-emak tadi itu berbelanja ke pasar B. Kasus tersebut menunjukkan faktor interaksi ruang yaitu, ada yang tahu sebelum kakak bukakan materinya? Kira-kira ini yang mana nih? Apakah transfer ability atau intervening opportunity? Apakah regional complementary atau communication ability? Ada yang tahu nggak nih? Interaksi ruang. Oh, nggak ada ya. Berarti izin untuk memunculkan pembahasannya. Faktor interaksi wilayah atau interaksi ruang. Itu ada 3 ya. Yang pertama, wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Itu adalah hubungan wilayah yang saling melengkapi, dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Namun akan ada wilayah yang surplus, sedangkan wilayah lain mengalami kekurangan sumber daya seperti hasil tambang, hutan, pertanian, barang industri, dan lain sebagainya. Jadi keadaan ini mendorong terjadinya interaksi yang didasarkan saling membutuhkan. Maksudnya gini nih, di kasus regional komplementari ini adalah ada 2 wilayah misalnya. Ada 2 wilayah. Ada wilayah yang surplus dan ada wilayah yang defisit. Surplus itu dia memiliki hal-hal yang berlebih. Dia memiliki sumber daya yang berlebih. Kalau itu kaitannya dengan sumber daya ya. Kalau yang defisit itu adalah sumber dayanya yang kurang. Dia nggak punya sumber daya atau kurang, itu namanya defisit. Sehingga 2 daerah atau 2 wilayah ini, yang satunya surplus, satunya defisit, mereka cenderung akan melakukan yang namanya interaksi. Nah, misal wilayah A itu punya padi, tapi dia nggak punya gula. Dia nggak punya gula, misalnya punya beras, beras ya, punya beras tapi nggak punya gula. Sedangkan wilayah B, dia
punya gula tapi nggak punya beras. Karena ada hal yang surplus dan defisit tadi, kedua wilayah ini melakukan interaksi sehingga saling melengkapi. Itu namanya adalah regional complementary. Gitu ya. Kemudian ada yang kedua, kesempatan untuk saling berintervensi atau intervening opportunity. Kesempatan berintervensi merupakan suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Misalnya nih ya, secara potensial antara wilayah A dan B itu sangat mungkin terjadi hubungan timbal balik atau interaksi tadi ya. Sebab A kelebihan sumber daya X dan kekurangan sumber daya Y. Sedangkan keadaan di B itu sebaliknya, yang tadi kakak ceritakan ya. Akan tetapi, nah di sini nih perbedaannya. Akan tetapi, karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah terpenuhi oleh wilayah C, maka interaksi antara wilayah A dan B itu menjadi lemah. Karena ada orang ketiga nih, ada C, ya. Dalam hal ini, wilayah C itu berperan sebagai alternatif pengganti suatu sumber daya bagi wilayah A atau wilayah B. Jadi karena ada orang ketiga, itu bisa dibilang sebagai intervening opportunity. Yang tadinya A itu membutuhkan B, tetapi yang ada C yang dia mungkin lebih memungkinkan untuk eh, dibutuhkan A. Jadi si A akhirnya memilih yang C. Nah, itu namanya adalah intervening opportunity. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Faktor lain yang mempengaruhi pola interaksi antar wilayah adalah adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang maupun informasi. Kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada hal berikut, misalnya jarak mutlak dan relatif antara wilayah, kemudian biaya angkut dan transportasi untuk memindahkan manusia atau barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudahan dan kelancaran sarana prasarana transportasi antar wilayah seperti jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi dan sebagainya. Kalau ini adalah kemudahan dalam melakukan pemindahan barang. Misal, ada wilayah A, B, dan C. Wilayah A ini butuh barang nih misalnya nih. Barangnya ada di wilayah B dan wilayah C. Jaraknya sama-sama 2 kilometer misalnya. Tapi dari A ke B itu jalannya itu mulus, sudah aspal. Sedangkan dari A ke C jalannya itu masih melalui berbagai rintangan. Akhirnya A males mau interaksi sama C. Akhirnya dia interaksinya sama yang B karena kemudahan tadi. Dari segi sarana dan prasarananya itu pemindahannya lebih mudah sehingga menghemat waktu. Gitu ya. Itu adalah namanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Nah, ada 3 ya. Yuk kita lihat lagi soal yang tadi. Jadi terkait dengan soal tadi, kira-kira jawabannya yang mana ya? Kira-kira soal 10 ini nih. Emak-emak tadi biasanya perginya ke pasar A, melihat ada pembangunan pasar B, jaraknya lebih dekat sehingga emak-emak beralih belanja ke pasar B. Kasus tersebut termasuk faktor interaksi ruang, yaitu yang mana? Yang B. yang B. yang B, betul. Intervening opportunity. Karena di sini ada ini nih. Biasanya si emak-emak itu perginya ke pasar A. Kemudian kok dia melihat ada pasar B, gitu ya. Jadi si B ini sebagai orang ketiga nih, ya, untuk antara emak-emak dan si pasar A, gitu ya. Jadi dia adalah intervening opportunity, gitu ya.
Kalau misal jawabannya yang kemudahan transfer itu biasanya dikatakan itu jaraknya sama atau ada rintangan atau enggak gitu ya. Biasanya itu kunci dari transferability. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini ada peta ya, ada gambar peta nih. Daerah yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan daerah ya ini ya. Kalian mengetahui ya wilayah Indonesia yang mana Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Nah, wilayah Indonesia ini sangat berpotensi, sangat kaya terhadap sumber daya alam. Nah, yang ditanyakan ini adalah sumber daya alamnya nih. Yang di huruf X itu sumber daya alam apa yang ada di sini? Ada yang tahu ini daerah mana? Bangka Belitung. Ada yang tahu nggak? Kira-kira Bangka Belitung itu daerah penghasil sumber daya alam apa ya? Tidak tahu? Kita langsung ke pembahasan ya. Jadi Ya. di sini kakak, iya, oke. Kakak punya ini nih, peta. Peta persebaran sumber daya alam. Nah, peta sebaran sumber daya alam. Tadi yang ditanyakan adalah Bangka Belitung ya. Di Bangka Belitung. Wah, kok di sini nggak ada ya? Nah, ini ada materinya nih. Jadi ini adalah apa namanya penjelasan dari peta tadi ya. Wilayah Sumatera itu kaya akan hasil tambang. Contohnya minyak bumi, emas, belerang, gas alam, sorry. Kemudian platina, timah, bauksit, granit, tembaga, biji besi, dan batu kapur. Nah, di sini dia meninggalkan Bangka Belitung ya. Nah, Bangka Belitung ini dia adalah penghasil apa nih? Kakak beritahu ya. Kakak kasih jawabannya. Dia adalah, oh ini ada nih. Kelihatan nggak ya? Ini warna biru nih di sini nih. Kelihatan ya? Nah, warna biru ini apa ya? Oh, ternyata timah. Iya. Jadi, Bangka Belitung ini adalah daerah penghasil timah. Gitu ya. Kemudian ini di apa namanya? Di Melabuh ya, di Aceh. Ini ada emas atau perak nih di sini. Ada juga gas alam. Ya. Ada minyak bumi. Kemudian di wilayah Sumatera Utara itu ada minyak bumi juga. Kemudian ini ada ke bawah lagi ya. Ini apa nih? Di Payakumbuh ya, di Singkarak. Ini ada apa nih? Grafit ya, ada grafit nih. Terus di wilayah sini, di wilayah Kepulauan Riau, di Pulau Bintan, itu dia adalah daerah penghasil apa nih? Bauksit. Penghasil bauksit nih. Terus di sini ada lagi granit. Ya nih, granit di Riau. Terus ada lagi penghasil ini apa ya? Oh, tembaga di sini ada tapi sedikit ya. Kemudian ada lagi daerah kebanyakan di sini adalah minyak bumi ya. Jadi Sumatera ini kaya akan minyak buminya. Itu. Kemudian di Jawa, wah ini banyak sekali nih. Ada minyak bumi, kemudian ada emas, ada perak, kemudian ada fosfat, ada apa lagi dan lain sebagainya. Ada marmer, gitu ya. Kemudian di Kalimantan nih, Kalimantan dia ada bauksit ya yang dekat dengan Kepulauan Riau ya. Jadi Kepulauan Riau itu kaya banget bauksitnya nih, Kepulauan Riau sini. Kemudian ini ada bauksit nih di Kalimantan bagian barat ya. Kemudian ada juga Intan. Nah, Intannya itu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu Intannya banyak tuh. Terus ada minyak bumi juga nih di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, minyak bumi juga banyak. Itu ya.
Terus ada lagi batu bara juga. Batu bara juga ada ya di Kalimantan dan juga oh, di Kalimantan sama Sumatera itu batu bara juga banyak. Oke. Kemudian di Sulawesi. Sulawesi itu yang utama itu di wilayah ini nih, Buton. Buton ini adalah daerah penghasil aspal. Ya, kemudian di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan itu adalah daerah penghasil nikel. Nah, nikelnya kita banyak ya. Kita kaya nikel juga nih di Sulawesi. Kemudian ada lagi biji besi. Ada emas juga ya, karena emas itu banyak banget kita dapatkan di daerah yang ada pegunungan aktifnya. Jadi karena ini Sulawesi merupakan pulau yang juga dilewati daerah pegunungan aktif ya. Jadi banyak dijumpai juga yang namanya emas gitu ya. Kemudian ada perunggu dan lain sebagainya. Terus ini di Halmahera, dia punya nikel juga. Terus punya mangan ya di sini ya. Terus ini ada semen ya, Halmahera dan lain sebagainya. Terus di Pulau Seram itu juga dia punya asbes ya dan lain sebagainya. Terus minyak bumi dan lain sebagainya. Terus di wilayah Papua dia punya emas yang sangat banyak potensi emasnya di sini ya. Dan juga tembaga. Jadi tembaganya banyak nih di Papua, tembaga sama emas. Kemudian ada juga minyak bumi dan lain sebagainya. Oke, ini adalah peta persebaran sumber daya alam. Untuk keterangannya dari sini ya. Nanti kakak share untuk materinya bisa melalui panitia, nanti kalian bisa minta. Oke, kita lanjut lagi ke materinya yang soal yang tadi. Berarti jawabannya yang mana nih? Wilayah X Bangka Belitung itu penghasil apa tadi? Timah. Timah. Oke. Coba kakak cek, kakak tes ya. Kalau Papua, tadi penghasil apa ya? Mas, Mas, minyak Emas. bumi. Sama minyak bumi, minyak bumi, apalagi? tembaga, Bagai. Tembaga. Emas sama tembaganya itu banyak banget tuh. Yang utama tuh emas sama tembaga. Kemudian yang ketiga adalah minyak bumi. Terus kalau tadi Maluku apa? Ada asbes, ya, ada mangan gitu ya. Kalau ini Sulawesi, ada apa tadi potensi terbesarnya apa? Bare. Hah? aspal, Iya, aspal di Pulau Buton ya, di Sulawesi Tenggara. Terus sama apa? nikel, Nikel, bagus. Kalau kalau Kalimantan tadi ada apa? bauksit, Minyak. Oh iya, bauksit di Kalimantan bagian barat ya. Terus ada apa lagi di tengah Minyak sama bumi. ini? Minyak bumi, batu bara. Yang paling banyak di sini ada yang namanya Intan. Iya, Intan di Kalimantan Selatan sama Tengah. Terus kalau Sumatera tadi sebagian besarnya dia banyak apa nih? bumi, Minyak bumi ya, minyak bumi, gas alam itu di Aceh ya dan lain sebagainya. Kalau Jawa, Jawa itu punya itu loh, apa namanya marmer, marmer di mana ya? Marmer ada yang tahu? Jogja. Di, Jogja. di Tulungagung, iya. Oke dan lain sebagainya ya. Itu adalah soal tentang persebaran sumber daya alam. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada gambar ya, sumber infografis nih. Ada gambar nih. Gambar apa ini? Tari Saman. Tari Saman. Kita baca pertanyaan dulu aja deh. Dari uraian di atas, pola lantai yang dilakukan secara menyamping adalah, oh berarti kita harus membaca ini ya. Tari saman yang dilakukan dengan posisi duduk membuat pola lantai tari saman yang dilakukan dengan posisi duduk membuat pola lantai tari saman tidak terlalu banyak. Pola lantai yang merupakan teknik perpindahan dan pergerakan posisi yang dilakukan oleh penari di panggung ini juga termasuk ke dalam teknik blocking atau penguasaan panggung. Seperti yang diketahui bahwa tari saman adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok
maka pola lantai dan penguasaan panggung ini sangat penting untuk terus dilatih dan dipahami agar dapat mempermudah para penari. Dalam tari saman, terdapat beberapa pola lantai tari saman yang harus dilakukan oleh penari saman. Pola lantai tari saman antara lain, pola lantai horizontal yang dilakukan secara menyamping, pola lantai vertikal yang dilakukan dengan gerakan lurus, pola lantai diagonal, pola lantai garis melengkung, dan juga pola lantai zigzag. Dari sederet pengetahuan tentang tari saman dan juga bagaimana pola lantai tari saman beserta fungsi formasi penari saman menjadikan bekal kita untuk dapat mencintai dan menghargai kebudayaan Indonesia yang melimpah. Nah, soalnya tadi ya, berdasarkan uraian pola lantai yang dilakukan secara menyamping adalah pola lantai apa namanya? Halo adik-adik, pola lantai Horizontal. horizontal. Oke, betul jawabannya yang B. Satu lagi kayaknya ya, satu lagi nih untuk soal penutup kita pertemuan hari ini. Di sini ada artikel tentang kisah sukses Raini anak tukang becak. Jadi dosen dan siap raih doktor. Nah, langsung ke pertanyaannya ya. Dari artikel di atas, faktor yang mendorong Raini bisa melakukan mobilitas sosial adalah, oh berarti harus dibaca ini soal ceritanya. Cerita tentang Raini heboh saat dia diantar wisuda oleh bapaknya dengan menggunakan becak dari Kendal ke Semarang pada tahun 2014 lalu. Kisah Raini menjadi wisudawan terbaik meski ayahnya seorang tukang becak, menarik perhatian banyak orang tak terkecuali Presiden RI ke-6 yaitu Bambang Yudhoyono. Kini cerita haru itu sudah menjadi masa lalu. Cerita tentang Raini telah berganti menjadi kisah penuh inspiratif. Ia telah menamatkan pendidikan master di University of Birmingham, Inggris pada Desember 2016. Sejak saat itu, Raini mengabdikan dirinya menjadi dosen di alma maternya, yaitu Fakultas Ekonomi UNES. Tak cukup hanya sampai pendidikan master, Raini mengejar cita-citanya untuk meraih doktor. September 2018, Raini berhasil memperoleh beasiswa kembali dari Lembaga Pengelola Dana Anggaran atau LPDP. Ia pendidikan ya atau LPDP. Ia kembali melanjutkan kuliah jenjang doktornya di University of Birmingham, Inggris. Ditemui usai memberi motivasi kepada mahasiswa pencari beasiswa di gedung Prof. Satmoko UNES, Jumat 9 Maret 2018, Raini dengan sumringah menceritakan kisahnya. Tahun ini sebagian cita-cita saya sudah tercapai, tapi tetap harus berjuang dan bersemangat lagi, ujarnya. Cita-cita tersebut adalah memberangkatkan orang tuanya umroh serta mendapat beasiswa untuk program doktor. Nah, jadi soal ini, artikel di atas itu dia Raini yang mendorong Raini untuk melakukan mobilitas sosial kira-kira karena apa ya? Dia pindah-pindah ya berarti dari Kendal kemudian ke Inggris untuk apa namanya? Untuk belajar gitu ya, pindah lagi ke Semarang, pindah lagi ke Inggris lagi. Berarti mobilitasnya namanya apa nih? Dia dalam bidang apa? Apakah prestasi atau migrasi atau di dalam bidang pendidikan atau pelatihan keahlian? C. Pendidikan. Ya, bagus sekali. Untuk pendidikan. Karena dia sekolah ya. Dia pindah-pindahnya itu karena sekolah. Jadi karena pendidikan. Oke adik-adik, kakak rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya di literasi IPS ya. Saya Dini undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Kak Dini untuk materi pada malam hari ini. Baik, Sama-sama. adik-adik semua, lanjut ya untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kepribadian. Kepada Kak Nur, sudah ready Kak Nur? Oke, sudah siap Kak Desi? Oke, baik Kak Nur. Monggo Kak Nur. Oke, terima kasih.